Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap bala, jangan ditambat di belah muka. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum berbuka. Udah buka puasa, udah tarawih, sudah witir, sudah tadarus, tak kompak bunyinya. Yang penting semuanya sehat, amin. Badan sehat, hati sehat, pikiran sehat, kantong sehat. Itu yang paling kuat, yang terakhir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Paduka yang Maha Mulia Sri Sultan Tuanku Ahmad Tala'a Syariful Alamsyah beserta tokoh-tokoh Kesultanan Serdang. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, tuan-tuan, tuan-tuan jemputan majelis, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, Bapak Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar beserta ibu dan jajaran. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ramil, beliau Bapak Abdul Haris. Yang ceramah ini pula Abdul Somad. Ini sudah melanggar kode etik. Sesama Abdul tak boleh saling mendahului. Hadir juga Bapak Kapol
Sek, ini kalau saya sapa satu persatu sampai sahur tak selesai. Jadi saya pakai sajalah jurus pamungkas. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini maupun yang tidak dapat hadir karena uzur syar'i mengikuti program kita pada malam hari ini, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita agak belajar sejarah sedikit, boleh? Pejamkan mata, bayangkan Pulau Sumatera, bisa? Saya yakin sebagian terbayang Pulau Sumatera, sebagian terbayang kola, cendol. Tolong kepinggir-kepinggirkan dulu. Udah bisa dibayangkan Pulau Sumatera? Bentuknya macam buaya. Pas di atas itu namanya Kerajaan Aceh. Rajanya yang terkenal namanya diabadikan sebagai nama airport, Sultan Iskandar Muda. Lalu kemudian di bawah itu ada Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu yang pertama namanya Kerajaan Melayu Langkat. Lalu kemudian di bawah Melayu Langkat itu ada lagi Kerajaan Melayu Delhi. Di bawah Kerajaan Melayu Delhi itu ada lagi namanya Kerajaan Melayu Serdang. Di bawah Kerajaan Melayu Serdang itu ada wilayah otonomi khusus. Dia tidak di bawah Langkat, dia tidak di bawah Serdang, dia tidak di bawah Delhi, dia tidak di bawah Asahan, tapi otonomi khusus dipimpin oleh 4 datuk, namanya Batubara. Sekarang sudah menjadi Kabupaten Batubara. Yang atas tadi sudah jadi Kabupaten Langkat. Yang Delhi itulah dia ibu kota Sumatera Utara, Medan. Lalu kemudian menjadi satu kabupaten, gabung antara 2 kabupaten Delhi Serdang. Di bawah Batubara ini ada lagi Kerajaan Melayu. Itulah dia Kerajaan Melayu Asahan, yang sekarang jadi Kabupaten Asahan dan ibu kotanya menjadi kota Tanjung Balai. Di bawah itu lagi ada kerajaan besar, itulah saya sekarang dari Riau. Kerajaan itu bernama Kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura. Di bawah Kerajaan Siak itu ada lagi Kerajaan Melayu, namanya Kerajaan Melayu Pelalawan. Di bawah Kerajaan Pelalawan itu lagi ada Kerajaan Melayu, namanya Kerajaan Melayu Indragiri. Sekarang menjadi 2, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Di bawah Kerajaan Melayu Indragiri ada lagi namanya Kerajaan Melayu Jambi. Di bawah Kerajaan Melayu Jambi itu lagi ada kerajaan, namanya Kerajaan Melayu Sriwijaya. Sekarang dikenal dengan Provinsi Sumatera Selatan, ibu kotanya Palembang. Ini sebetulnya tablik akbar apa biografi? Karena banyak anak-anak kita ini tak tahu sejarah. Bisa diulang balik dari awal? Tak usah diulang, karena ceramah ini udah direkam. Tonton aja ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Lambaikan semua tangan ke atas kamera. Ini yang biji matanya menyala merah 2, ini kamera kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa aslil zalimin bizalimin wa akhrijna
dinihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Udah, turunkan tangannya, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Kameranya pun udah naik ke atas. Udah. Untuk apalah Ustadz bangkit-bangkitkan Melayu ini? Memangnya Ustadz mau melaga-laga kami dengan saudara kami yang Jawa? Ustadz mau membentur kami dengan saudara kami yang Batak, yang Mandailing, yang Minangkabau, yang Banjar, yang Bugis? Bukan itu tujuannya, Besti. Malam ini kita kan peringatan 3 abad Kesultanan Serdang. Jadi mesti tahu momennya malam ini. Walaupun ini tablik akbar Ramadan, walaupun ini tablik akbar semua suku ada, tapi kita tentang cerita Kesultanan Serdang. 17232023 17232023, bukan nomor handphone saya. Dari mana Ustadz dapat angka itu? Kan ada tertulis di atas. 17232023. Artinya nenek moyang orang Serdang, nenek moyang orang Melayu Kesultanan Serdang sudah punya kerajaan 300 tahun. Hebat apa tak hebat? Hebat. Nanti kita pergi ke tanah suci Makkah, insya Allah. Amin. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Datanglah orang Inggris berkata, kami punya kerajaan Inggris, ratu kami bernama Elizabeth. Tahu semua Elizabeth. Datang satu lagi, kami dari kerajaan Belanda, ratu kami bernama Ratu Wilhelmina. Datang lagi, kami berasal dari Portugis. Portugis apa Portugal, Pak Ustadz? Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Portugal itu kerajaan. Portugal itu bukan persatuan orang tua gatal. Jelas. Lalu orang itu bertanya, kau datang dari mana? Saya datang dari Indonesia. Kami tahu Indonesia. Sebelum Indonesia itu ada, apakah kalian tinggal di pokok kayu? Apakah kalian orang hutan? Apakah kalian orang gunung? Sampaikan kepada mereka, sebelum nenek moyang kalian datang memecah belah negeri kami, maka kami sesungguhnya sudah punya kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan. Kesultanan Serdang berdiri tahun, aduh, memang payah bercakap sama orang kekenyangan memang. 1723. Apakah setelah Indonesia merdeka lalu kita ingin membangkit-bangkit ini, ingin merdeka, ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia? Tidak. Mana logonya? Perhatikan baik-baik. Luarnya merah, dalamnya putih. Apa arti merah putih? Kita diikat oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap jaga persatuan? Takbir! Kenapa Ustaz takbir? Ngusir setan. Tahu ada setan berbisik-bisik, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kesultanan Serdang cinta NKRI, cinta Indonesia. Presiden Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaannya. Sultan tidak melawan. Mereka mengatakan kami bergabung dengan NKRI. Maka pada tahun 1946 kita pun bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Maka jangan benturkan antara kesultanan dengan negara. Kita punya sejarah, kita punya suku, kita punya agama, tapi kita dijaga oleh negara. Bangga jadi orang Indonesia, bangga jadi orang Serdang, bangga jadi orang Melayu. Saya bukan orang Melayu Pak Ustadz, saya orang Jawa Pak Ustadz. Pripun kabare ape? Muka-muka sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Saya bukan orang Jawa Pak Ustadz, saya orang Sunda Pak Ustadz. Kumaha atuh dama? Cuman itu aja yang bisa. Saya bukan orang Sunda Pak Ustadz, saya orang Bugis Pak Ustadz. Agak kareba, madeceng, baji-baji. Saya orang Aceh Pak Ustadz, Puhaba. Bahasa Aceh saya cuma bisa dua, Puhaba sama Pajibu. Saya orang Batak Pak Ustadz, biado ala kita sasudena. Horas. Banyak. Kita sudah terbiasa. Apakah pernah mendengar ada orang Melayu bunuh-bunuhan dengan orang Batak? Tidak ada. Kita saling menjaga. Baca buku sejarahnya. Kesultanan Melayu Serdang berdampingan dengan saudara kita dari Karo, berdampingan dengan saudara kita Mandailing, berdampingan saudara kita Batak Toba, berdampingan dengan saudara kita Batak, berdampingan dengan saudara kita Jawa. Mereka hidup, tidak pernah terjadi perkelahian, tidak pernah terjadi pertumpahan darah. Inilah yang mesti dijaga oleh generasi-generasi milenial yang sudah dilupakan dengan sejarah. Betul? Sekarang kalau ditanya anak-anak muda ini, tahu tentang Serdang, tahu tentang Indonesia, tahu tentang perjuangan, yang tahu dia drama Korea, yang tahu dia adalah K-pop, yang tahu. Maka mudah-mudahan dengan mengenang 3 abad Kesultanan Serdang ini, maka anak muda yang lahir belakangan mengerti sejarah bangsanya, makin cinta tanah airnya, makin cinta sukunya, makin cinta agamanya, dan pada akhirnya kita akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Paham? Jelas? Apa ciri Melayu? Ciri Melayu tak laku peci Abdul Somad di Serdang, maka dipasangkanlah tanja. Di mana bumi dipijak, di situ Abdul Somad bertanja. Di mana laki-laki bertanja, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana laki-laki bertanja, di situ perempuan bertudung. Jelas? Jadi kalau ada orang Serdang, anak muda yang kebetulan punya jiwa entrepreneur, kau apa usahamu? Saya punya usaha buat kaos Pak Ustadz. Mantap, tulis di belakang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana laki-laki bertanja, di situ perempuan bertudung. Tapi baju kaosnya jangan dipakai sholat tarawih. Nah, kalau dipakai sholat tarawih, Allah makmum nengok di belakang, senyum deh. Pas tasyahud ingat dia di mana langit bertanya, situ langit bertudung. Nah, kemana peci saya tadi? Allah diamankan panitia. Alhamdulillah, yang pakai tanja ini simbol saja. Adik-adik yang mau tanja, dapatkan di nomor berikut ini. Nah, ini video ini boleh dipotong bagi siapa yang ada punya usaha tanja. Saudara kita di Jawa punya belangkon, pripun kabare Mas Api. Ada saudara kita lagi punya topi macam-macam. Di rumah saya buatkan lemari khusus topi-topi yang saya dapat. Topi dari Papua, macam bulu burung. Pergi pula saya ke Dayak, saudara kita dari Kalimantan, dapat lagi saya topi, dikasih parang panjang, dipotong. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain cara menyambut tamunya. Saat saya sampai ke Kalimantan, dikasih parang panjang, disuruh memotong tebu warna hitam. Dibisikkan ke saya, Ustadz, sekali potong mesti putus. Awat juga ini. Lupa, untung putus.
sampai di Sorong, Papua. Lalu kemudian saya pun disambut dengan tarian adik-adik dari Papua. Lalu kemudian mereka memberi piring besar. Dalam hati saya, banyak juga nasinya ini nanti. Rupanya piring ini mau diinjak pakai kaki. Piringnya saya simpan ada di rumah sekarang. Nanti adik-adik sampai Pekanbaru saya tunjukkan piringnya itu. Gambar burung dari Papua. Lalu kemudian ketika sampai di Serdang, bagaimana Ustaz Somad disambut? Diberikan tanja, kemudian diberikan tepak sirih. Lalu di tepak sirih itu saya tengok ada daun sirih, saya ambil daun sirihnya. Ada pinang muda, saya ambil pinang mudanya. Ada gambir, saya ambil gambirnya. Ada kapur, saya oles kapurnya. Saya lipat, saya makan. Pahitnya minta ampun. Sebelah kiri Sultan, sebelah kanan Pak Wakil Bupati. Saya tengok Pak Wakil Bupati, rupanya dicubit sikit aja. Saya udah terlanjur ngambil satu. Saya tahu ini bukan pertama kali disambut di bumi negeri orang Melayu. Kalau dikasih tepak sirih, memang secara simbolis saya tengok mereka ambil sikit aja, tapi saya tetap dari dulu mengambil satu sirih. Kenapa Ustaz ambil satu sirih? Ada sirihnya, ada kapurnya, ada gambirnya, ada pinang mudanya. Apa maknanya? Kalau kau sudah datang di suatu tempat, telanlah manisnya, telanlah pahitnya, telanlah perihnya. Nanti lama-lama kau akan kecanduan makan sirih. Dan tepuk tangan aja, aku yang kepahitan. Artinya apa? Kalau kita datang ke satu daerah, mungkin ada pahitnya, mungkin ada pedarnya. Itu pengalaman saya waktu masuk suku Melayu tua di dalam hutan. Dari Pekanbaru Riau 5 jam naik mobil. Mobil ditinggal naik sampan 7 jam ke dalam. Sampai ke dalam berjumpa dengan suku Melayu tua. Belum lagi agamanya Islam, masih menyembah pokok kayu dan hantu. Dikasihkan sirih, saya ambil sirihnya. Dikasih kapur, saya oleskan kapurnya. Dikasih gambir, saya percikkan gambirnya. Dikasih pinang muda, saya ambil pinang muda. Dia lipat, saya lipat. Dia makan, saya makan. Dia senyum, saya tak sanggup. Tapi ternyata setelah lama-lama makan sirih itu nikmat. Dan sekarang hampir semua orang memakai pasta gigi, pakai herbal. Pakailah pasta gigi, pakai sirih herbal. Insya Allah gigi Anda akan selamat. Itulah mengapa nenek moyang kita dulu giginya tak dimakan ulat, gara-gara makan sirih. Ulat itu pun takut menengok warna gigi itu. Kata ulat ini gimana? Kalau ini aku kata. Maka adik-adik yang kebetulan giginya ada sakit-sakit gigi, makanlah sirih. Nah, balik dari sini, ambillah sirih, makan sirih. Kalian yang lajang-lajang, nanti kalau mau menikah dengan anak gadis orang, kebetulan orang Serdang, begitu datang tak bisa langsung masuk ke rumah, disambut dengan pencak silat. Kemana malam ini pencak silat? Kenapa Abu Somad tak disambut dengan pencak silat? Kekenyangan semua. 5 kolak tadi masuk. Pas dibuka orang tuh, tapi insya Allah akan datang. Kalau Abdul Somad datang ke Serdang, akan disambut dengan pencak silat insya Allah. Siap? Anak-anak jangan ada yang pakai narkoba. Siap? Anak-anak jangan ada yang LGBT. Saya minta ke Pak Dan Ramil, saya minta ke Pak Kapolsek, razia yang melambai-lambai ini. Ajarkan mereka pencak silat subuh Ahad di depan Masjid Sultan Basaruddin, Sultan kelima Kesultanan Melayu Serdang. Setuju? Tangkap, razia melambai namanya. Yang melambai-lambai tangkap, suruh dia bersiar. Oh, yang lagi deh. Anak Melayu mesti pandai bersilat, betul? Bertanjak pakaiannya, berbaju Melayu. Malam ini 10 jari ku angkat Sultan, 11 dengan kepala. Ibarat
kata ini Abdul Somad tak beradat. Karena orang beradat pasti datang ke negeri Melayu memakai baju teluk belanga, dan dalam negeri Melayu kalau orang pakai celana tak sopan, karena orang Melayu menjaga sopan santun. Walaupun laki-laki mesti ditutup pinggangnya pakai kain, namanya kain songket. Nampak tadi pakaian sultan? Betutup kepalanya, pakai baju, pakai celana, pakai kain songket. Artinya apa? Belahan celana laki-laki pun dianggap tak beradat, tak sopan, apalagi perempuan. Sekarang perempuan, tak usah kita ceritakan batin. Ini mesti dijelaskan ini. Kalau tidak nanti anak-anak kita ini tak paham apa yang dipakai Ustaz Abdul Somad tadi malam. Entah kain apa dilipat-lipatkan di kepala. Ini adalah tradisi. Ini dipasangkan pula pin penghormatan ke Ustaz Abdul Somad. Di rumah ada saya susun, ini pin dari Kesultanan Al-Gadriyah, ini pin dari Kesultanan Langkat, ini pin dari Kesultanan Kalimantan, ini pin dari Kesultanan Sulawesi. Ada supaya apa? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan pin. Nanti anak saya Mizyan Hazik Abdullah, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, ditengoknya udah besar. Oh, ini pin ayah dari Serdang, ini yang dipasangkan Sultan dulu. Ini akan menjadi kenang-kenangan. Makanya nanti pas mau pulang yang paling saya khawatirkan inilah pin ini jatuh. Alhamdulillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adat tradisi ini mesti dijaga. Anak saya kecil, Ramadan, bulan puasa, untuk hari raya, saya jahitkan baju Melayu lengkap dengan tanjaknya. Tanjaknya pun kecil aja. Ada tanjaknya, ada baju Melayunya. Ini yang belum punya baju Melayu, nanti jahitkan baju Melayu. Kalau kami di Riau, setiap hari Ahad, setiap hari Jumat, pegawai-pegawai kantor mesti sepekan ada sekali pakai baju Melayu. Saya kalau ada orang berkhitan, saya pakai baju Melayu. Acara akad nikah, saya pakai baju Melayu. Acara walimah, saya pakai baju Melayu. Sampai beberapa kali saya datang acara pernikahan, salah sambut orang tuh, disangkanya saya pula mempelai laki-laki. Kita menjaga tradisi ini, insya Allah. Siap menjaga tradisi ini? Ini sekarang anak muda kehilangan tradisi. Yang dipakainya apa? Celana jeans koyak, bajunya sobek. Dipakainya dari mana? Ini tradisi diambilnya dari orang barat. Orang barat sampai ke negeri kita, di kampungnya dia pakai jas, di kampungnya dia pakai dasi, di kampungnya dia rapi, tapi pas liburan rambutnya macam sumbu kompor karena tak mandi-mandi. Celananya sobek bau, bajunya koyak, dibawanya waktu liburan. Itu yang diikuti anak muda kita. Anak muda kita banyak yang tak punya jati diri, tak tahu baju Melayu, tak tahu songket, tak tahu baju teluk belanga, tak tahu tanjak, tak tahu kerudung yang diikutnya orang barat. Ditengoknya orang barat rambutnya pirang, dicetnya pula rambutnya pirang. Namanya apa? Buceri, bule cet sendiri. Ditengoknya orang barat kukunya pakai kutek panjang, adik kuteknya pula kukunya. Ditengoknya orang barat rambutnya gimbal, maka dibuatnya pula begitu, tapi bahasa Inggrisnya belepotan. Ditengoknya orang barat anak funky pakai anting. Saya tengoklah waktu sampai ke airport, waktu mendarat pulang saya dari Maroko, sebelum cap stempel visa di airport Jakarta, pas di depan saya itu ada satu anak muda, rambutnya pirang, antingnya 13. 3 di sini, 3 di sini, 3 di sini, 3 di sini, 1 di sini. Pas macam sapi kurban. Ada pula lagi anting tambahan di bibirnya. Saya menengok dia, dia menengok saya. Menengok anting di bibirnya itu, bibir saya pula yang bergerak-gerak. Apa ini? Mau dibawa kemana anak muda kita? Anak muda kita mau ikut orang barat, ikut on time, tepat waktu disiplinnya. Bagus apa tak bagus? Anak muda kita ikut orang barat, ikut
manajemen waktunya. Bagus apa tak bagus? Anak muda kita mau ikut orang barat, ikut bahasa Inggrisnya, ikut komputernya, ikut manajemennya. Bagus apa tak bagus? Begitu kalau mau moto kasih tahu. Jadi sempat kita bergaya, jangan macam di tempat lain pas kita berteriak. Inilah makna dari tradisi. Saya diberikan buku Sultan yang punya biografi, diberikan Ustadz Abdul Somad. Ini Sultan yang diberikan penghargaan oleh Presiden Bambang Susilo Bambang Yudhoyono, meninggal tahun 1946. Ustadz Somad ini ada buku biografi tentang Sultan Kerajaan Serdang. Maka saya minta anak-anakku sekalian, kalian yang kebetulan belajar sejarah dari Universitas Islam Sumatera Utara, dari UIN Sumatera Utara, dari USU Universitas Sumatera Utara, dari Unimed Universitas Medan, tulislah tentang Kesultanan Serdang. Setuju? Saya mau ada anak-anak adik-adik saya yang menulis tentang bagaimana pendidikan pada masa Kesultanan Serdang. Saya mau ada adik-adik yang menulis biografi ulama-ulama yang kebetulan dari Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara, tulis bagaimana penerapan hukum Islam pada masa Kesultanan Serdang. Yang kebetulan adik-adik perempuan, tulis bagaimana gambar wanita Kesultanan Serdang, bagaimana jilbabnya, bagaimana baju Melayunya. Yang kebetulan dari Fakultas Usuluddin, tulis bagaimana akidah orang pada zaman Kesultanan Serdang. Sehingga ketika kita mati, kita meninggalkan sesuatu yang bermakna. Kau tinggalkan harta yang banyak. Belum ada orang Islam mati bawa mobil. Ada orang Serdang mati bawa motor. Belum ada lagi saya menengok. Kalaupun ada mobilnya, setelah meninggal dunia dibawa orang pulang ke rumah karena baru bayar DP, kredit belum lunas. Mana istana yang terbuat dari kayu, hancur dipukul angin, dihempas gelombang. Mana kerajaan-kerajaan hilang, yang tinggal replika. Tapi ada yang tidak hilang, tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. Mana dia? Masjid Sultan yang kelima, Kesultanan Serdang, masih tetap tegak berdiri. Masjid itu masih ada sholat berjamaah, masih ada sholat tarawih. Siap menjaga masjid? Siap sholat berjamaah? Takbir! Ini kadang anak-anak muda ini, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Alhamdulillah, Sultan Serdang yang mewakafkan tanah, Sultan Serdang yang membangun masjid, dan dilanjutkan oleh pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati. Mudah-mudahan yang berkontribusi membangun masjid, maka mengalirlah amal jariahnya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Awal berita Ustadz Somad mau tausiah di Pantai Labu, Desa Rantau Panjang. Keluhan yang pertama adalah mau dibuat di mana acaranya? Mau dibuat di halaman masjid, tak bisa terlalu sempit. Akhirnya panitia mengatakan, kami akan membuat di tengah. Ini nampaknya apa ini? Hah? Lapangan apa? Lapangan bola. Mana tiang gawangnya? Alhamdulillah, semua yang berkontribusi hingga terwujudnya tabligh akbar ini, kalau dia masih hidup dipanjangkan Allah umurnya. Amin. Kalau dia sakit disehatkan Allah, lepaskan dari segala penyakitnya. Mudah-mudahan dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak yang jomblo. Kalau dililit utang dilepaskan Allah hutang piutangnya insyaallah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua akan menjadi kenangan, akan dijadikan warisan untuk orang di masa akan datang. Bila kau mati, ingat apa yang kau tinggalkan. Kau tinggalkan harta, hilang. Rumah yang
besar akan dibagi-bagi, dijual, diambil oleh ahli waris, tapi yang tetap kekal abadi walaupun sultan sudah tidak ada, masjidnya yang ada di Perbaungan tetap tegak berdiri, masjidnya yang ada di Rantau Panjang tetap tegak berdiri, karena tidak akan mungkin ada orang menjual masjid. Betul? Siap bangun masjid? Jangan mati sebelum bangun masjid. Ini setiap anak-anak muda yang ada di hadapan saya ini akan menjadi orang kaya-kaya yang membangun masjid, insya Allah. Yang ada di hadapan saya ini di malam bulan suci Ramadan, malam yang penuh dengan keberkahan, sebelum mati dia akan bangun masjid, insya Allah. Amin. Kalau bisa kau bangun masjid dengan duitmu. Kalau tak bisa, dengan APBD. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati membangun masjid dari Medan arah ke Tebing Tinggi sebelah kanan. Masjidnya megah, masjidnya cantik. Ustaz kau tahu? Tadi baru ku tengok. Pernah Ustaz masuk besok malam, insya Allah. Cantik, megah, namanya dibuat nama Sultan Kerajaan Melayu Islam Serdang. Kebanggaan, bangga Bapak Ibu. Anak-anakku, adik-adikku, tanda kalian berbakti kepada orang tua, bangunkan masjid atas nama ibu kalian. Setuju, Bu? Ibunya setuju, anaknya tak setuju. Kalau kau bangunkan masjid, kau dilahirkan dengan tetesan air mata, kau dikandungkan 9 bulan 10 hari. Saat kau lahir, emak kau menangis meregang nyawa. Bagaimana kau membalas orang tuamu? Dengan cara membangunkan masjid. Siapa nama emaknya? Siapa nama emak? Bangunkan masjid atas nama emakmu. Dengan itu kau sudah membuat amal jariah. Andai kau gendong emakmu dari desa Rantau Panjang, kau gendong ke tanah suci Makkah, kau bawa tawaf 7 putaran, menangis di pintu Ka'bah, belum dapat membalas saat dia melahirkanmu. Tapi kalau kau bangunkan masjid, orang akan sholat tarawih, sholat witir, bertadarus, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, mengalirlah pahalanya, insya Allah. Amin. Untuk sultan-sultan Melayu Serdang, untuk para ulama-ulamanya, untuk almarhum ayah dan ibu kita, untuk guru-guru kita, semuanya yang sudah mendahului kita, saudara-saudara kita, orang yang berbuat baik pada kita, untuk mereka semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampaikah pahala Al-Fatihah yang kita bacakan itu? Insya Allah. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, jaga tradisi-tradisi yang baik ini. Siap dilanjutkan tradisi yang baik ini? Kapan orang Melayu khatam Quran? Orang Melayu khatam Quran kalau dia laki-laki sebelum bersunat, sebelum berkhitan. Saya sebelum berkhitan sudah khatam membaca Al-Quran. Masih begitu lagi tradisi di Serdang? Masih? Kalau perempuan, dia akan membaca Quran sebelum acara akad nikah. Ada namanya malam merisik. Tahu orang Serdang malam merisik? Di risik ini ada ikatan dengan laki-laki atau tidak? Ketika dia tidak ada diikat laki-laki, setelah itu dipinang. Ada malam meminang, setelah dipinang ada malam berinai. Masih pakai berinai? Setelah malam berinai, malam berkhatam kaji. Laki-laki sebelum bersunat sudah khatam kaji. Perempuan sebelum menikah sudah bisa baca Quran. Maka tidak ada orang Melayu yang tak pandai baca Quran. Betul? Kenapa orang Melayu semuanya bisa baca Quran? Karena yang laki-laki tak akan disunat kalau tidak bisa baca Quran. Yang perempuan tak akan nikah kalau tidak bisa baca Quran. Dulu. Tapi di Serdang sampai sekarang
Kita lanjutkan itu. Apakah di masjid Sultan kelima, Sultan Basaruddin, masih ada orang baca Quran? Dari maghrib ke isya, jangan biarkan kosong. Dudukkan satu ustadz, berkumpul anak-anak, daftarkan. Maka ada program namanya maghrib mengaji. Selesai sholat tarawih, sholat witir. Habis sholat witir, tradisi di masjid orang Melayu, habis sholat witir tidak pulang ke rumah, tapi duduk tadarus. Duduk satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu lembar. Dan malam 27, tradisi di tempat orang Melayu, malam 27 membawa pulut kuning, membawa kue, membawa panggang ajam, acara khatam Quran. Masih ada tradisi itu? Kalau masih ada, alhamdulillah. Kalau sudah tak ada, siap kita melanjutkannya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa Ustaz Somad nih tiba-tiba bersolawat? Karena saya tengok ada yang membawa kantong untuk mengumpul infak sodako. Jadi menengok itu detak jantung saya tak normal. Tadi awalnya detak jantung saya normal aja. Begitu menengok kertas, menengok kresek, menengok kantong sodako, langsung dia. Saya yakin bapak-bapak pun begitu juga kan? Oh, mengaku pula iya. Ini kenapa di bapak-bapak aja yang ada ini? Di pan ibu kenapa tak ada? Ini salah panitia ini. Itu udah. Oh, saya tahu, pura-pura tak tahu. Mendengar komplain mereka. Kalau laki-laki aja yang dikutip infaknya itu salah. Karena laki-laki ini tak bawa duit. Mereka ini bekerja, ini pekerja aja ini. Duitnya ini yang megang. Tolong satu orang naik ke atas, karena ikan-ikan besar di atas semua. Ada ikan hiu, ada ikan paus. Di bawah ini ikan cencaru aja, ikan kelotok aja. Sepele Ustaz. Itu duit yang dikutip bukan untuk pesantren Ustadz Somad di Pekanbaru. Itu duit bukan dibawa Ustadz Somad untuk bangun masjid dia di Pekanbaru. Ustadz Somad bukan begitu cara dia tausiah. Duit yang dikumpul di Rantau Panjang, yang dikumpul di Serdang, itu kembali ke sini, kembali kemari. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini panitia ini luar biasa, membuat pentas megah, lampunya terang benderang, sampai pernah saya tausiah di salah satu kampung gelap, macam menceramahi hantu. Mana lah orang aja, tak bisa dibedakan mana orang mana kuntilanak. Sini jelas, di sini laki-laki semua, tak ada perempuan. Di sini pula perempuan semua, tak ada laki-laki. Ada beberapa terjebak di atas untuk mengawal ibu-ibu di semua. Kenapa mesti ada jeruji besi di tengah? Ini Rantau Panjang ini aman atau banyak kriminal ini? Aman Rantau Panjang nih? Aman Pantai Labu nih? Kalau aman, kenapa mesti dipasang jeruji besi? Kenapa mesti ada Pak Polresta Deli Serdang? Kenapa mesti ada Pak Polisi? Ini kenapa Ustaz Somad dikawal? Karena orang jatuh cinta membabi buta. Ini semua ini pencinta Ustaz Abdul Somad ini. Kalau sampai tak dipasang jeruji besi, naik mereka nih ke atas, betanggal adalah semua. Habislah pin-pin masalahnya, habislah tanjak ini semua. Maulah balik berkolor itu.
Paham? Jelas? Rantau panjang aman. Serdang ini sejak 300 tahun yang lalu aman, dan sampai hari kiamat tetap aman insya Allah. Orang rantau panjang sehat-sehat, orang Pantai Labu sehat. Kenapa? Karena ikannya dari laut langsung ke dapur. Beda sama kami yang di Pekanbaru sana, sompat ikan itu mati 5 kali baru sampai. Dari laut ke sampan mati sekali, dari sampan ke kulkas mati 2 kali, dari kulkas ke kuali mati 3 kali, dipanaskan 2 hari mati 5 kali, dimakan itu maka kurus kering. Orang Pantai Labu nih, tengoklah sehat-sehatnya, badannya sehat. Kenapa Ustaz Somad dari tadi ceramah ini matanya tajam menengok berapa orang yang menguap? Saya asal ada orang menguap berhenti saya. Dari tadi tak ada yang menguap, tahan. Saya pula yang tak tahan. Nah, sudah hampir 1 jam saya ceramah. Tadi saya mulai, saya tausiah jam 9, sekarang sudah jam 10. Andai tak saya tengok pun jam ini, itu udah terasa kakinya kesemutan. Tapi orang Pantai Labu, orang rantau panjang ini, makanannya bergizi, alamnya indah, menggulainya pakai santan, santannya kental. Ustaz tahu dari mana? Pokok kelapa banyak. Betul. Tamu yang datang dikasih pulut. Ustaz tahu dari mana? Itu tadi pulut kasih. Habis kasih pulut dibawa balik. Dikasih balai, dia pun semangat. Kalau semangat Ustaz Somad ini jauh, dekatkan ya Allah, dia pun semangat. Dulu setahu saya di tengah pulutnya ayam panggang, saya tengok udah jadi roti sekarang. Balai, tak semua negeri tahu balai ini. Saya pergi ke Kalimantan tak ada balai, saya pergi ke Sulawesi tak ada balai, saya pergi ke Papua tak ada balai, tapi di Serdang masih ada balai. Orang Arab di Mesir tak ada balai, di Maroko tak ada balai, di Makkah tak ada balai, di Madinah tak ada balai. Kalau begitu balai ini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini tradisi guys, ini tidak ada hubungan dengan ibadah. Ini bukan menambah-nambah rukun Islam, ini tradisi yang baik. Apa hukum pulut? Tengok dulu pulut siapa? Pulut orang haram, tapi pulut yang sudah dibagi. Makanya acara berkhatam kaji pakai pulut. Dan sebelum memotong pulut dibacakan dulu Al-Barzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun limai yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Masih ada orang Serdang baca Barzanji. Mengayun anak baca Barzanji, acara menikah baca Barzanji, acara pindah rumah baca Barzanji, acara walimah baca Barzanji. Masih ada Barzanji? Kalau sudah tak ada lagi yang baca Barzanji, yang udah nenek-nenek tua, yang baca Barzanji sudah atu-atu yang diintai malaikat maut, maka anak-anak muda wajib berkumpul dalam rangka memperingati 3 abad Kesultanan Serdang. Lomba baca Barzanji, setuju? Lomba baca marhaban, setuju? Ini menjaga tradisi. Lomba hadrah memukul gendang, kelempang kelempung, kelempang kelempung. Dulu kalau tamu datang disambut dengan kelempang kelempung, kelempang kelempung, hadrah namanya, memukul gendang. Masih ada tradisi mukul gendang. Nanti kalau Ustaz Somad datang sambut dengan pukul gendang. Setuju? Supaya apa? Supaya mengantuk, terbangun dia. Yang mengantuk-antuk pukulkan gendang itu ke telinga. Sekarang tradisi memukul gendang sudah digantikan dengan keyboard tunggal. Nasyid sudah tidak ada, hadrah sudah tidak ada, mukul gendang sudah tak ada, digantikan keyboard tunggal. Pentasnya tinggi, roknya pendek. Yang menonton atu-atu di bawah, mengangal atu-atu tunggal. Balik dia ke rumah, dia minta bininya macam penyanyi dangdut. Yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Nyata. Itu yang terjadi di tengah masyarakat. Tapi alhamdulillah itu tidak ada di rantau panjang.
Saudara yang dimuliakan Allah, keyboard tunggal sampai jam 11 malam, mabuk, minum khamar. Apa yang terjadi? Bapak polisi kerjanya ekstra, mesti mengawal, mesti mengamankan. Tapi ini tidak selesai dengan ceramah, ini tak selesai dengan tausiah, ini tak selesai dengan tablik akbar. Kalau ada yang berjuang, memperjuangkannya, jangan pakai narkoba, jangan mabuk, jangan zina, jangan LGBT, itu hanya lewat ceramah, tak selesai. Mesti ada yang memperjuangkannya di legislatif, duduk menjadi calon anggota legislatif, duduk di dewan, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPD, DPR RI. Siap? Oh, siap semua orang. Ini Ustaz Abdul Somad bisa kemari ini siapa yang bawa? Yang membawa saya kemari ini kakak kelas saya, namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Beliau ini kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo Mesir. Lupa pula saya menyebutnya dari mana. Ustadz Iqbal, maju Ustadz Iqbal, banyak jamaah ini mau kenal sama Ustadz Iqbal. Maju Ustadz Iqbal. Nah, ini namanya Ustadz Iqbal Sauki, ganteng orangnya, kakak kelas saya di Mesir. Cuman yang agak mengecewakan sedikit bagi ibu-ibu satu, dia udah bebini. Tapi baru satu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lama sudah saya mau datang ke Pantai Labu ini, tapi rupanya baru hari ini kita berjumpa. Makanya tadi waktu mendarat di Kuala Namu, Bang Iqbal, kemana aja jadwal kita? Kita akan ke Pantai Labu. Kapan? Nanti malam. Wow, amazing. Akhirnya sampailah ke Pantai Labu. Sampai sekarang belum nampak pantainya lagi. Di mana pantainya? Ada Pantai Labu tuh. Ada. Alhamdulillah. Kapan-kapan panjang umur sehat badan, saya bawa anak istri saya ke Pantai Labu. Amin. Untuk menengok. Disinilah AA ceramah dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama Onyang saya, orang Serdang ini menyebut Onyang juga. Ayah di atas tuh, tuh di atas tuh. Nama Onyang saya namanya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini nama lainnya Syekh Silau Laut atau emak saya. Syekh Abdurrahman ini saya baca biografinya. Syekh Abdurrahman punya istri namanya Maimunah dari Serdang. Jadi kalau ditanya orang, apalah hubungan Abdul Somad itu dengan Serdang? Entah, aku tak tahu. Onyang dia itu istrinya orang Serdang, paham? Jelas? Jadi kalau ditanya orang nanti, apa hubungan Abdul Somad dengan Serdang? Dia udah dikasih pin kemarin. Itu baru sekarang, Beb. Hubungan kami ini dari sejak dulu. Jadi saya datang ke Serdang ini bukan sebagai tamu. Saya datang malam ini bukan sebagai ustadz undangan. Saya sedang mengunjungi kampung halaman Onyang-Onyang saya dulu. Ya, nanti kalau Bapak Ibu menonton ditanya orang, kenal kau Ustadz Somad yang dari Riau itu? Itu orang Serdang, Onyang-Onyangnya dulu tuh. Dekat rumahnya sama makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau Bapak Ibu menerima saya, Onyang-Onyang saya orang Serdang? Alhamdulillah. Itulah yang kita inginkan hidup ini. Apa yang mau dicari hidup ini? Yang mau dicari hidup ini adalah bersaudara. Saudara. Sau artinya satu, udara artinya perut. Saudara, seperut. Itu arti saudara. Seperut. Anak pula seperut. Perut emak aku sama perut emak kau kan lain. Mak. Asalnya satu emak. Itulah dia istri Nabi Adam, namanya Hawa. Ibu berasal dari Hawa, bapak berasal dari Hawa, Sultan berasal dari Hawa, Pak Wakil Bupati dari Hawa, Pak Polisi dari Hawa, Pak TNI dari Hawa, Pak Intel dari Hawa. Ada yang berasal dari besi. Mana tahu ada orang Serdang nih, saya tidak berasal dari Adam dan Hawa, saya dari besi, berarti kau Robocop. Saya berasal dari kabel, berarti kau Transformer.
semua yang hadir ini semuanya berasal dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu diciptakan dari tanah, letaknya di bawah. Kenapa sombong? Yang sombong kan Abdul Somad. Kenapa aku yang sombong? Yalah, Ustaz Somad dibuatkan pentas, dia tinggi, habis itu dikasih karpet, habis itu karpetnya 2 lapis, karpet di bawahnya hitam, karpet di atasnya biru. Kau tak tahu rasanya di atas. Cuman rasanya Pak Ustaz? Gamang. Macam mau jatuh, itu maka aku di tengah. Jangan kalian sangka yang di bawah lebih hina daripada di atas. Jangan kau sangka yang di atas lebih mulia daripada di bawah. Di sini nampaknya Abdul Somad mulia. Boleh jadi di akhirat nanti yang duduk di bawah, di atas tanah, yang tak ada karpet, yang tak ada atap, yang tak ada tenda, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Betul? Diaminkannya pula. Mati kita. Maunya tadi responnya tidak gitu. Aduh, memang orang Serdang nih lurus-lurus, baik-baik orang Serdang. Patut lonyang saya dulu mencari istri orang Serdang. Salahnya Bang Iqbal dibawanya saya kemari udah begini pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama orang Melayu, orang Batak, orang Bugis, orang Banjar, orang Ambon. Kita bersama kalau tidak kalau sombong berat. Kenapa kita bisa bersama hari ini? Saya alhamdulillah, sebelah kanan saya Pak Wakil Bupati, sebelah kiri saya Sultan. Mereka orang baik-baik, tak ada angku, tak ada sombongnya, cakapnya rendah, tawaduk, rendah hati. Mudah-mudahan anak cucu kita tak ada sombong, insyaallah. Ustaz. Ya, kawan saya itu Pak Ustaz, kata Ustaz dari tanah. Kenapa kawan saya itu sombongnya minta ampun? Dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Tapi janganlah pula ini dijadikan alat nanti untuk balik mengejek orang. Tanah sengketa. Dan itu maksudnya. Malam ini kita sedang merenungkan diri kita. Diciptakan dari tanah, keluar dari tanah, lalu kemudian tegak di atas tanah, berjalan-jalan di atas tanah. Kalau sudah mati akan masuk ke lubang, dimakan cacing. Yang disombongkan itu apa? Tanja tinggal, tinggal. Sampai hati kalian. Baju tinggal. Tanja hadiah dari Sultan Serdang. Pin hadiah dari Sultan Serdang. Baju hadiah dari Ustadz Iqbal Sauki. Sorban hadiah dari jamaah. Tinggal semua. Ada Ustadz yang mati bawa mikrofon? Mana ada? Tanya malaikat, kenapa kau bawa? Namanya mau takbir akbar di kubur. Sama di hadapan Allah. Orang kaya sama orang miskin sama. Penguasa sama rakyat jelata sama. Bapak TNI Polri dengan kita yang sipil sama. Ada ditanya Allah, kau datang dari mana? Yang ditanya Allah adalah Marabbuka. Siapa Tuhanmu? Allah. Orang yang bisa menjawab itu hanya orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Walaupun dihafal 1 hari 1000 kali, tapi kalau tidak bersyahadat, jangan harap bisa menjawab. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ibu besok makan sahur, masak sahur, itulah lagunya. Walaupun hidup bang 1000 tahun bang, kalau kau tak sembahyang apa gunanya? Tong 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 tong. Kau nyindir-nyindir aku aja, aku tak ada nyindir bang, itu lagu Ustaz Somad tadi. Ya Allah, mudah-mudahan laki-laki suami-suami yang belum sembahyang habis tabligh akbar ini terbuka pintu hidayah ya Allah. Amin. Yang sudah kami doakan tak juga terbuka pintu hidayah, bukakan pintu liang lahat ya Allah. Cobalah tengok, coba tengok.
Tak ada satupun dari mereka nih yang mengaminkan betapa cintanya mereka ke laki mereka walaupun tak sembahyang. Jadi kalau ada bapak yang selama ini ibu nih merepet, abang sembahyang bang, abang sembahyang, nanti kalau abang tak sembahyang abang mati, aku akan nikah sama Bronis. Itu mulut mereka aja, tak sanggup mereka, ya kan Bu? Tapi kalau saya tengok wajah-wajah yang hadir nih, wajah anak muda yang banyak. Anak kecil, anak SD datang mendengar Ustadz Somad ceramah. Anak kecil sudah ceramah Ustadz Abdul Somad sejam lebih, bisa pula mereka bertahan. Kami dulu waktu kecil rasa-rasanya tak ada dengar ceramah. Asal kecil dulu, asal ke masjid betul-betulan. Tapi di Serdang nih tengok anak-anak kecil serius, ya Allah. Inilah nampaknya calon gubernur Sumatera Utara. Ini ada pula ini ketua Dharma Wanita Deli Serdang. Masya Allah, ada pula ini calon istri dan ramil periode tahun 2050. Nanti Abdul Somad datang lagi ceramah kemari tahun 2050. Siapa yang jadi panitia? Inilah anak-anak kecil menjadi panitia. Mereka nilai akan menjadi ketua. Mereka nilai akan menjadi menyemarakkan lagi dalam rangka 200-350 tahun Kesultanan Serdang. Allahu Akbar. Waktu itu saya tausiah. Oh, ibu-ibu sama bapak-bapak udah meninggal semua. Aku masih hidup. Saya hanya sedang mengajak kita untuk berjalan-jalan ke tahun 2050. 2050 itu 30 tahun lagi. Yang sekarang cantik jelita, umurnya 20 tahun. Yang sekarang 20, 30 tahun lagi umurnya sudah 50. Yang sekarang cantik, apa kata orang Melayu, rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima merekah, alisnya bak semut beriri, pipinya bak pauh dilayang. Tapi tahun 2050 misalnya aku ceritakan, dipakai lipstick tuh, dipakai di kaca, begitu selesai turun ke bawah, dipakai celak di sini ya, dipakai ikut gugur celak juga. Kawan udah menelpon, jam berapa kita punya undangan, jam berapa, begitu ditengok tanggal semua. Untunglah ada lagi menyimpan spidol whiteboard. Alhamdulillah bang, memang kau suami solusi segala permasalahan. Dipakaikanlah spidol whiteboard tadi, saking ingin nampak cantik muda. Pasangkan, alhamdulillah berangkat, pergilah undangan. Sampai di tempat undangan, rendang tuh pula pedasnya minta ampun. Kipas angin mati, meleleh keringat. Turunlah ke bawah. Kawan yang ada di sebelah ini udah tersenyum semua. Dia pun makin pede. Orang udah diambil juga lah tisu. Iya. Balik ke rumah jam 9 malam, ketuk pintu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dibukakan lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kenapa hantu ini tak pergi? Aku nih bang bini apa? Alhamdulillah, yang model begitu tak ada di Serdang. Di Serdang nih solihah semua. Tengoklah wajahnya, kalau ditengok glowing semua. Apa tak glowing, lampu terang. Saudara yang dimuliakan Allah, kau cantik bukan karena make upmu, kau cantik bukan karena jus bengkoang, kau cantik bukan karena bedak, kau cantik karena tahajudmu di tengah malam Ramadan. Amin. Beruntung ibu yang suaminya malam Ramadan ini mengambil air membangunkan istrinya. Kalau dia baru nikah 3 hari yang lalu, wake up my darling, wake up my honey, oh so sweet. Tapi kalau nikahnya udah 20 tahun, bangun, bangun, imsak. Bangunlah
dibentangkan ibu itulah sajadah. Masya Allah. Usolli sunnat tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sampai salam tak berbunyi. Bang, setahu aku sembahyang tahajud tuh berbunyi, bang. Abang kenapa tak berbunyi? Dek, ini namanya imam silent. Ibu kalau kebetulan dapat laki model begini, alhamdulillah. Laki orang mabuk, sakau, kena narkoba, suami ibu masih mau jadi imam, alhamdulillah. Bersyukur ya Allah, aku bersyukur pada engkau walaupun dapat laki tak berbunyi, tak apa-apa. Nanti lama-lama berbunyi juga. Jaga aja dia baik-baik. Bapak ibu bangga tak punya polisi yang mengawal Ustadz malam ini. Udah kalian ambil fotonya? Itulah kliennya. Ambillah foto dari sana. Foto. Besok postingkan. Apakah ini Ustadz radikal? Bapak-bapak polisi, bapak dan Ramil, bapak Kapolsek hadir. Kita adalah orang yang sangat cinta dengan negeri ini, menjaga kebinekaan. Kenapa? Karena kalau sudah Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengganggu. Masalul mu'minin kamasalin nahli, orang beriman itu macam lebah. Lebah tidak mau mengganggu, tak ada lebah mengganggu. Tapi kalau kau ganggu, kau lempar dia, siap-siaplah lari kau ke pantai Labu, masuk kau ke laut, ditunggunya kapan kepala kau muncul. Begitu kau muncul, kepala bengkak dibuatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kebersamaan kita malam ini. Ini kalau saud syiah saya ini saya lanjutkan terus, saya khawatir nanti terlambat masak sahur. Sudah jam 11 lewat. Padahal ceramah Ustaz Somad mengatakan di mana-mana, pulang sholat taraweh, pulang ke rumah, habis taraweh, witir, tadarus, pulang. Jangan lewat tidur dari jam 10. Pak Ustaz, saya nggak bisa tidur. Karena biasanya tidur jam 12. Makan antimu. Tapi malamnya agak lambat sedikit, tak apa-apa ya. Kita akan tausiah jam 11.30 berdoa, nanti pulang semuanya ke rumah. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Maka jam 3 bangun. Yang pertama sholat sunat wudu. Sholat sunat? Usolli sunnatal wudu. Wudu bukan nasi wudu. Sholat sunat wudu. Setelah itu yang kedua sholat sunat apa pula taubat. Taubat. Dosa kita banyak dosa kita. Usolli sunat taubat rakaat, 2 rakaat juga salam. Yang ketiga sholat sunat tahajud. Usolli sunat tahajud. Setelah sholat sunat tahajud barulah merayu kepada Allah. Sholat sunat hajat sesuai masing-masing. Pak Ustaz Somad, saya hajat saya mau berjodoh dapat orang baik. Amin takkan? Ya Allah, tapi saya tak pandai bahasa Arab. Pak Ustaz, tak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita. Ya Allah, iki bojone rong teko wis dino wis kalone. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah. Ini sekarang banyak orang selesai sholat tak ada lagi berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Apakah orang di Masjid Sultan Kelima Kesultanan Melayu Serdang masih ada zikir selesai sholat? Subhanal malikil, Subhanal malikil, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Jelas suara imamnya, jelas suara Bilalnya. Alhamdulillah, di Serdang masih jelas, di tempat lain udah tak jelas. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Apa ini?
Masjid-masjid yang ada di Deli Serdang, masjid yang ada di Sumatera Utara, kalau kalian bingung mencari Bilal macam mana bunyi bacaannya, datang kalian ke Rantau Panjang, datang kalian ke Pantai Labu, belajar di Masjid Sultan. Betul? Hati-hati kalian, datang aja orang. Saudara yang dimuliakan Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad. Bersolawatlah dengan baik. Ini di tempat lain banyak sekarang bersolawat tak jelas, entah apa kan. Cobalah kalian bawa proposal menghadap Pak Bupati, Wakil Bupati di Serdang. Kata Pak Bupati, kata Pak Wakil Bupati, Pak Haji Muhammad Ali Yusuf Sregar, panggilnya Pak Polisi, tangkap gila ya. Pakai lemah lembut, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Begitu dirayu deh. Oh, Bapak Bupati, Wakil Bupati, ini proposal untuk rehab masjid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa bukti tabligh akbar ini berhasil? Bukan orang yang ramai. Berhasilnya tabligh akbar ada perubahan. Macam mana perubahan setelah Ustaz Somad datang ke Rantau Panjang? Alhamdulillah, sholat berjamaahnya makin ramai, amin. Pengajian ibu-ibunya makin penuh, amin. Suami yang belum sholat, belum tahajud, membangunkan istrinya bangun malam, amin. Itulah yang kita inginkan, amin. Macam mana kemarin setelah Ustaz Somad datang, selapku hilang. Macam mana kemarin setelah Ustaz Somad datang, aduh, karpetku belum pulang-pulang lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar pada Ramadan ini. Syarat Lailatul Qadar, isyaknya berjamaah, ada tarawih, ada witir, ada tadarus, ada tahajud, ada qiyamul lail. Aku tak bisa sholat Pak Ustaz, baring. Sholat baring pun tak bisa Pak Ustaz, duduk aja tak bisa Pak Ustaz, berbaring, baring tak bisa, telentang, kedipkan mata, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Mata pun tak bisa Pak Ustaz, kami sembayangkan. Tidak gugur kewajiban sholat walaupun terbaring di rumah sakit. Kami tak bisa berwudu Pak Ustaz, tayamum. Ambil pasir ini di Rantau Panjang, cium dulu, jangan sampai bau tai kucing. Nah, pukul ke tangan, pukulkan, hembuskan ke wajah sekali, pukulkan, hembuskan ke tangan, lepas cincin, lepas jam, tarik sampai ke siku. Tak bisa ke siku, sampai ke pergelangan tangan, mazhab Maliki. Lalu kemudian sholat, tidak ada yang bisa menebus sholat. Sholat tak bisa ditebus dengan haji, pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Tak bisa. Beruntunglah anak-anak muda Serdang, walau lajang, walau muda. Kalian yang gadis-gadis, kalau mau mencari suami yang soleh-soleh, inilah tempatnya. Kalian yang udah ku endorse tak juga laku, tak tahu aku lagi. Kau cari suami karena kayanya, hartanya akan hilang. Kau cari suami karena jabatannya, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Kau cari karena gantengnya, setelah itu dia pun top tua ompong peot. Tapi kalau kau cari karena sholatnya, karena ibadahnya, karena baiknya, itulah yang akan kekal abadi. Betul? Pak Ustaz, saya sangka kalau nikah sama dia bahagia. Terus gimana sekarang? Rasanya Pak Ustaz punya laki tak sembahyang, macam tidur sama babi hutan.
Alhamdulillah, anak-anak muda di Rantau Panjang tidak hanya sekedar taraweh, tidak hanya sekedar tadarus, tablik akbarnya pun ramai melimpah ruah. Saudara yang ada di bawah pokok kayu dari tadi berdiri, padahal tak nampaknya Ustaz Somad jauh-jauh. Yang ada di bawah pokok kelapa, bayangkan tetap juga dia hadir. Maka kebersamaan kita malam ini bersama di Rantau Panjang, bersama di Pantai Labu, bersama di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin. Saya berselawat, saya sangka drone di atas lagi, rupanya lampu merah di tiang. Saya sangka drone juga tadi. Tak jadi kalau gitu. Kalau kau berselawat cuman karena drone, pas tak ada drone kau tak berselawat. Kalau kau cuman berselawat karena ada ustadz, pas tak ada ustadz kau tak berselawat. Kalau kau berselawat karena cuman mau nikah, pas setelah nikah kau tak berselawat. Almarhumah mak saya mengajarkan berselawat. Saya anak laki-laki pertama, adik saya laki-laki yang kedua. Kau laki-laki, tak ada anakku betino. Nanti kalau kau merantau kau mencuci baju sendiri, jangan kau cukupkan di, nanti kau bilas. Waktu membilas itu kau berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nanti kau mencuci ayam, kau memasak, kau tak ada saudara perempuan, mungkin kau merantau, nanti kau tak ada duit beli nasi bungkus, kau masak sendiri, nanti kau cuci ayam itu 2 kali. Kenapa 2 kali mak? Kan kakinya 2. Nanti kalau kambing kau cuci 4 kali. Kenapa 4 mak? Karena kakinya 4. Awak tak tahu? Rupanya ayam itu dicuci 2 kali dan dagingnya putih, darahnya tak banyak. Kalau kambing darahnya merah, cuci 4 kali. Setelah bersih kau bilas. Waktu mencuci itu kau berselawat. Dengan berselawat itulah turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang tua dulu, aku sakit kena mah, kau ambil induk kunyit, terus lalu kemudian blender belum ada lagi, diparut, diperas pakai kain putih, setengah kunyitnya, setengah madunya. Nanti sebelum minum berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi jelas, ini banyak sekarang berselawat hanya mengejar angkanya. Berselawat 100 kali, berselawat 1000 kali, tak jelas bunyi selawatnya. Macam dapat bakwan panas. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajabi maula wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami. Itu enaknya selawat ramai-ramai, yang tak hafal tak ketahuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah 1,5 jam saya ceramah, belum juga ada lagi orang Serdang yang menguap. Memang bergizi orang Serdang, memang bertenaga orang Serdang. Jamaahnya tahan, aku pula tak tahan. Kalau Tuhan pergi ke Belawan, jangan lupa membawa kawan. Jamaah di Serdang ditahan-tahan, aku pula yang tak tahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah. Negara Kesatuan Republik Indonesia terjaga sampai hari kiamat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak kita soleh dan solehah, diselamatkan dari narkoba, diselamatkan dari zina. Ala diniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau mencintai maaf, fa'fu anna, maafkan salah silap dosa kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak-anak cucu keturunan kami, wali salatinina, sultan-sultan kesultanan yang sudah memimpin kami sejak masa 1723 sampai hari ini ya Allah. Wa zu'ama'ina sholihin, pemimpin-pemimpin kami yang soleh, yang adil dan amanah ya Allah. Allah mawafiq ulata umurina, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sultan, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, semua yang kau titipkan amanah, Bapak Camat, Bapak RT RW, yang orang-orang kau berikan amanah di ujung jari mereka, jadikan mereka amanah, jadikan semua perbuatan menjadi amal soleh ya Allah. La tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Allah marzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya kami bisa berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan negeri kami dari malapetaka, selamatkan dari riba, selamatkan dari zina, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma rzuqna lailatul qadri, berikan kami berjumpa dengan Lailatul Qadar ya Allah, berikan kami kelipatan amal Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki dapat berhaji dan umrah ke Baitullah. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbalillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.